Nah, mudah-mudahan yang lain jual saja, jangan seperti saya ini. Nah, ini di sawah ya teman-teman ya. Nah, tadi sebelum kita bikin busut, di sini sawah. Nah, setelah kami busut, kita tinggal selama ngerokok 1 batang. Kita kembali lagi ke sini, alhamdulillah ini air ini sudah turun dari sini. Padahal baru taruhlah setengah jam ya, setengah jam. Nah ini sudah turun seperti ini. Kemungkinan 2 hari nanti ini akan kering tanah ini. Nah ini tidak ada yang susah dan tidak ada yang nggak mungkin begitu. Nah, ini di sini ya Pak Iwan. Oke, Pak Sukri. Cara perawatan itu betul-betul sangat ringan. Masalahnya ini sawah bertahun-tahun berkali-kali setelah ditanam kemudian dipupuk. Setelah dipupuk dipanen, ini si jerami akan jadi pupuk. Maka dari itu ini akan mudah sekali, sudah dibantu pupuk yang ada di sini. Nah, tinggal pengaturan. Kalau musim hujan, tetap ini ada pemalir di sini. Tetap ini pemalir, jadi nanti di sini tetap kering. Nah, kalau umpamanya nanti mau ditambah supaya kesuburannya itu meningkat, ya kalau mau pupuk NPK silakan dipakai, tapi rata-rata lantaran Kang Iwan ini dari Baduy, jadi tidak mau pakai pupuk-pupuk yang lain. Jadi saya rasa ini cukup pupuk yang ada di sini saja. Yang penting yaitu asal terima menerimakan, maksudnya hasil mau 2 mau 3 itu apa sih ya kalau kita bahasanya, kalau ya yang penting sedikit buah tapi diterima, itu insya Allah. Walaupun ini posisinya seperti ini, yang penting terima hasil sedikit. Pupuk sudah ada di sini benar-benar banyak sekali. Nah contohnya ini teman-teman, ini menggunakan pupuk apa adanya. Nah ini seperti ini betul-betul nanti jadi pupuk organik. Nah, ini dari ngerapin saja jerami padi. Ceritanya alih fungsi nih ya, siapa tahu nanti bisa juga ditanamin padi. Ini untuk setahun ya Pak Iwan ya. Oke Pak Sukri, untuk setahun ini sudah kuat. Iya. Masalahnya ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 cengkal. Berarti 1 meter 25 cm lingkarannya ini. Nah ini untuk 2 tahun itu sudah kuat. Jadi nanti kalau sudah 2 tahun baru ditambah apa itu namanya, ringnya lagi, lingkarannya ya, busutan lagi. Iya. Nah nanti kalau mau dikasih pupuk ya atau NPK biru itu boleh. Tapi minimal lantaran di sini betul-betul udah banyak pupuk, letak hitam ya, ini pupuk lumpur. Jadi kalau sudah 1 tahun barulah kalau mau ditambah pupuk. Begitu. Insya Allah nanti ini ya Kang Iwan ya, mudah-mudahan. Berkali-kali aku tanyakan, walaupun ini di sawah, tapi ini ada contoh sisa tanah yang di atas batu yang kering. Artinya ini kering tidak jadi batu. Insya Allah kita ada harapan. Jadi artinya itu sangat mudah cara perawatan, walaupun ini di sawah. Lagi pula sawah di sini sawah bikinan ya. Artinya bikinan itu airnya didatangkan dari gunung. Kemudian pakai pralon atau pakai irigasi ke sini. Setelah. Nah, belum ada sawah atau sebelum
ada irigasi, tanah biasa di sini ya. Tanah biasa, tanah tegal, tegal. Tanah tegalan. Ya kalau nggak dikasih air ya kering juga Kering. gitu. Nah, artinya ini kalau orang Jawa bilang itu namanya sawah bikinan. Bikinan. Dan bisa dibilang tanah di sini bisa disawah selagi musim kemarau, begitu ya? Iya. Musim Musim apa itu hujan. namanya? Bisa disawah selagi musim hujan. Hujan, sawah tadah lah kalau orang bilang. Kalau musim kemarau kemungkinan air ini ambil dulu dari gunung baru bisa disawah. Iya. Nah, artinya ini Oke. bukan asli tanah sawah. Tanah nggak lumpur Nah, gitu. jadi kalau buat saya ya Pak Iwan ya, Oke, Pak Sukri. lantaran ya Pak Iwan sama-sama dari Kulon, Oke, ya mungkin betul. nonton video-video saya yang di kebun-kebun orang, Betul. saya jelaskan saja. Oke. Yang di Parung punya Bapak Haji Abdul Thohir yang di Ciseeng. Itu lokasinya ya Pak Iwan ya. Oke, Pak Sama-sama Sukri. kita orang Kulon ya. Iya, Itu betul. lokasinya lebih parah dari ini. Lumpur bener itu mah ya. Nah, Kayak kalau rawa. ini kan ya Pak Iwan ya. Ini kan setelah kita gundukan seperti ini kan air turun. Turun. Kemudian ini ada pembuangan air. Ya. Nah, ini Kamalir. buktinya ini. Nah, ini buktinya. Ya. Ini air sudah mulai Ya. Surut. apa itu namanya? Surut. Sudah mulai jalan. Jalan. Nah, mohon maaf Bapak Abdul saya panggil. Jadi yang punya Bapak Abdul itu betul-betul ini apa itu namanya kolam ya, empang. Empang yang airnya banyak Ya, sekali. itu pun alhamdulillah dengan kesemangatan Bapak Haji Abdul itu, jadi dibikin busut, air turun, kemudian 1 bulan dikirimkan videonya ke saya, alhamdulillah itu sudah perkembangannya sudah sangat luar biasa. Nah, apalagi ya, ini kembali lagi kita kasih tahu, ini di sini air ya, ini semua air jalan ke sini. Tuh, air di sini jalan. Tuh, ya, air ini jalan. Itu sudah nih. Nah, ini sudah mulai jalan. Itu. Nah, nah positif besok ya. 2 hari aja ini sudah kering ini. Nah, 2 hari sudah kering. Begitulah. Maksud dan tujuan begini Pak Iwan, ini dikasih Oke, betul. 1 meter 25 cm persegi. Iya. Ketinggian ini kira-kira berapa senti Pak Iwan? Ah, sekitar 50 lah kurang 50 lebih. senti ya? Iya. Nah, ini sudah cukup. Nah, kecuali seperti yang di kebun Bapak Abdul yang di Bogor. Ciseeng. Itu kan air sama sekali tidak bisa jalan. Iya. Menggenang. Tapi, itu lantaran lagi, makanya perkembangannya sangat luar biasa. Nah, ini baru saya tinggalkan rokok 1 batang, ini sudah jalan air. Makanya ya semua kita tidak tahu ya Pak Iwan ya, Iya. kita pasrah Sama yang kepada kuasa. Sang Maha Kuasa. Iya, yang ngatur Jadi kita segalanya. sendiri itu hanya mengupayakan ini di tempat sawah, di tempat air ini, Iya. bagaimana caranya. Kemudian nanti di tempat datar beda lagi. Beda lagi Itulah cara. fungsi. Setiap ada yang beli, kami antar seperti ini ya, namanya Sampai bikin percontohan. kembali lagi, kita semua itu tidak ada yang tahu. Iya. Tidak ada orang hebat, tidak ada orang pinter. Iya. Yang ada itu ya, yang ada itu kita mengupayakan. Berusaha. Masalahnya walaupun itu kembali lagi ke pohon durian ini kan yang bawah dari lokal ya, Lokal. yang dari bawah itu dari lokal, tetapi lantaran ini di tengah-tengah di tempat air seperti ini, makanya kita bikin busutan. Busut. Begitu. Nah, untuk teman-teman semuanya, silakan panjenengan percaya monggo, tidak percaya ini bukan editan. Kita dari Jawa ya,
Dari Jawa bawa mobil ke di sini, jalannya itu saya sampai pipis di celana itu, sampai basah celananya. Turun naik jalannya, miring. Aduh, belum jalan kaki dari pondok pesantren ya. Iya. Mobil saya turun di pondok pesantren, kemudian langsir ke sini ada berapa meter Pak Iwan? Bukan meter, ini sekitar ada 3 kiloan dari 3 rumah. kilo dari kita turun bareng sampai ke lokasi ini. Dibela-belain nih Pak Sukri nganter bibit dari Banyumas. Tapi mudah-mudahan nanti Amin. setelah kita belepotan seperti ini membawakan hasil, dan kami mesen kepada penjual-penjual bibit yang lain. Mohon maaf, kami cerita sedikit. Beli bibit itu bukannya kebanyakan uang. Jadi pada umumnya itu kalau baik orang Jawa maupun orang kita Jawa Barat itu ya, cek paribasa mangaborongkeun, cek paribasa orang ngajual. Mudah-mudahan berhasil. Jadi cek paribasa mah kita ngelihat anak tetangga kita makan durian, jadi anak kita tidak hanya menonton saja, kan begitu Pak Iwan ya? Betul Pak Sukri. Maka dari itu ya inilah kita belepotan, manggul bibit, bawa mobil, manggul bibit, terus di sini saya nanam. Ya memang saya hanya ngasih contoh seperti ini. Yang besok mungkinan yang nerusin kan pegawainya Pak Iwan, kan begitu Pak Iwan? Iya betul Pak Sukri. Tapi kalau sama saya sudah diarahkan seperti ini, ya mudah-mudahan gitu. Jadi sekali lagi Pak Iwan tidak usah melang, tidak usah khawatir. Yang penting kuncinya itu ya, kuncinya itu kalau musim terang seperti ini, nah ya musim terang yang seperti ini nggak jadi batu. Enggak gitu. Enggak jadi batu bata, enggak. Jadi terurai. Kalau musim terang yang seperti ini jadi batu bata, itu pun ada cara, ya. Iya. Ada cara. Jadi kita tarik itu pralon dari gunung ke sini, kemudian kita kocor. Jadi tanah-tanah yang membatu itu kita hancurkan. Terurai. Begitu. Jadi kalau tanah yang membatu, umpamanya, tanah yang membatu kita hancurkan, jadi seolah-olah ini tanahnya nanti gembur. Setelah gembur, akar itu bisa bergerak. Begitu biasanya. Tapi ini kuncinya kepada Bapak Iwan. Dan kita ngelihat sendiri, ini contoh ya, contoh tanah yang tidak kena air di atas batu. Nah ini tidak jadi batu, tidak membatu. Jadi mudah-mudahan nanti ada harapan. Nah, mohon maaf teman-teman tentang bibit. Ya, tentang bibit. Kenapa Pak Iwan milihnya bibit yang kecil, planter bagnya itu agak kecil? Masalahnya ingat Medan. Iya. Bukan Pak Iwan tidak mampu membeli yang ukuran 2 meter yang planter bagnya itu digotong 2 orang. Betul Pak Iwan? Insya Allah. Tapi ingat, seiringnya lokasi 3 kilo perjalanan dari pinggir jalan aspal, jalan mobil ke sini 3 kilo jalan kaki. Betul Pak Sukri. Makanya bukannya Pak Iwan tidak mampu beli bibit yang besar. Insya Allah. Tapi jalannya yang betul-betul susah sekali ditempuh. Nah, terus ada contoh yang di Banten, desa Pasir Pasir Kuwung ya? Desa Batu Kuwung. Terus Kampung Wangun. Kecamatan Padarincang. Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, di sana bibitnya besar. Alhamdulillah, itu usia 1 tahun sudah lumayan bagus, dan sekaligus mumpung kita ini bareng sama Bapak Iwan. Jadi yang di Banten itu kalau ada yang minat, rencana itu mau dilepas. Jadi tinggal pilih mau sekaligus 3 lokasi pun ada rencana. Betul. Rencana itu Pak Iwan nanti mau ikutin istri di sini ya Pak Iwan ya. Iya. Pak Iwan kan asli dari Banten. Dari Banten. Tapi dapat istri
Orang Garut di Garut. Selatan, Garut Selatan. Di Garut Selatan. Iya. Jadi nanti kalau di sana laku mau dipindahkan di sini kebetulan tanah masih banyak yang kosong. Kosong yang mau dijual tuh lahannya. Jadi ini sekaligus kami menginformasikan antara teman-teman Montong Bawor yang ada di Banten dan Serang Pandeglang dan sekitarnya, Pandeglang itu kalau ada yang minat, yang satu lokasi ada 6.000 meter, yang satu lokasi lagi ada 2.000, yang satu lokasi lagi 3.500 meter. 3.500 meter atas nama Kang Iwan. Betul. Surat-surat sertifikat sudah resmi, kita ngelihat sendiri. Iya. Jadi kalau ada yang minat, kita bukan calo, bukan pelantara. Betul. Harapan saya tanah di sana nanti laku, udah ada pohon duriannya, di sini beli tanah yang masih kosong. Jadi nanti Kang Iwan mesen bibit lagi ke saya. Oh iya betul Pak Sukri. Harapan saya hanya itu. Nah itu. Masalah harga nanti panjenengan Sami silakan hubungi pemiliknya itu Pak Iwan. Iya, oke. Gitu. Jadi bibitnya dari saya semua. Kita tanam, kita antar, kita tanam. Itu ada di Patukuwung, Kampung Wangon, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Ini bukan menawar-nawarin aja, itu betul, asli ada. Betul itu. Ada yang sebentar lagi belajar bunga. Ada Bawor, Musangking, Blackton. Seperti Pak Iwan nggak usah ragu lagi. Oke. Kuncinya itu saja. Kalau tanah ketika di musim kemarau tidak membatu, insya Allah itu ini ada harapan. Dan bukti nyata Pak Iwan ya. Setelah kami bikin busut, kita ngerokok nggak ada setengah jam ya? Nggak ada. Nah, langsung kering, turun air. Air ini sudah jalan. Nah, itu Pak Sukri. Ya mudah-mudahan aja nih. Mari subur. Untuk teman-teman semuanya, jika panjenengan masih percaya beli bibit sama saya, yang bukan hanya dijual saja, panjenengan nonton ini belepotan. Waduh, udah bela-belain belepotan tuh dari Banyumas. Mohon maaf. Iya. Gaji saya dari Jawa membawa bini satu mobil ke sini, kayaknya kalau untuk celana ini nggak kebeli. Nggak kebeli. Sama udah, baju ini. Udah korban tuh, udah ngelondrinya udah berapa itu kalau dibelain itu. Tapi saya mudah-mudahan di sini nanti berhasil. Jadi untuk percontohan bahwa Montong Bawor ngejual bibit diantar sampai tujuan. Ini 3 kilo perjalanan dari mobil ke sini. Iya, betul. Kemudian tanahnya seperti ini. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kang Sukri hanya manusia biasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampurasun.